warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulipinda Ali. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya ditemani oleh salah satu guru. Beliau ini bernama Ibu Yuyu Indrawati. Beliau adalah guru mata pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya, Ibu Yuyu? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, saya melakukan bincang-bincang bersama Ibu terkait nanti dengan supervisi kita ke depan. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pra-observasi terkait nanti dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ibu ketika berada di kelas. Kemudian pra-observasi ini juga tujuannya juga untuk bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan proses observasi nanti di kelas. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Ibu terkait nanti dengan pelaksanaan di kelas nanti. Tujuan pembelajaran nanti yang akan Ibu capai pada saat melakukan supervisi itu apa? Capai nanti di kelas itu adalah siswa diberikan dua buah fungsi, fx dan gx. Yeah. Diharapkan siswa itu bisa menentukan fungsi komposisinya f bundaran g atau g bundaran f dengan tepat. Berikutnya Ibu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat dilakukan nanti supervisi itu? Untuk area pengembangan itu pengetahuan siswa yang mana mereka bisa menentukan fungsi komposisi tersebut. Yeah. Kemudian juga pada keaktifan siswa di kelas. Karena biasanya kan siswa yang aktif itu hanya siswa yang pintar, gitu. Maksudnya yang mampu di matematika. Tapi kalau yang kurang biasanya hanya diam di kelas. Nanti kalau misalkan dikasih latihan dapat tinggal menunggu jawaban dari teman. Iya. Jadi kita lanjut Bu. Bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Terapkan untuk rancangan pembelajarannya. Pembelajarannya ini nanti berbasis diskusi kelompok. Diskusi kelompok ya. Tapi di diskusi kelompoknya, di kelompok ini saya tempatkan orang-orang yang maksudnya yang kemampuannya di bidang matematika agak bisa. Yeah. Jadi setiap kelompok itu ada. Jadi sehingga mereka bisa mengajarkan sama siswa yang misalnya kurang mampu dalam pengetahuan matematikanya, sehingga mereka juga bisa aktif nanti di situ. Iya. Berarti nanti pembelajaran di kelas itu Ibu lakukan diskusi kelompok. Yang mana pada setiap kelompok itu ada siswa atau murid yang punya kemampuan bagus di kelas. Nah, nanti mungkin dia ini yang akan membantu temannya untuk bisa aktif sama-sama dalam diskusi. Baik Bu, saya lanjut lagi. Bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan nanti pada saat diobservasi nanti di kelas? Media yang digunakan itu yang pertama LKPD. Ada, terus saya gunakan juga PowerPoint. Yang mana biasanya kan siswa kalau kita hanya menjelaskan tulis di papan ada yang pesan. Nah, sebagian mau melihat kayak gambar-gambar. Jadi saya siapkan juga ada gambar di slide dan sebagainya. Jadi juga ada LKPD yang mana biar bisa pakai di situ. Iya. Berarti media yang Ibu tampilkan ini media yang memenuhi kebutuhan belajar ya. Mungkin ada tadi yang Ibu sempat sampaikan terkait dengan siswa yang lebih suka dengan gambar, kemudian terkait siswa yang lebih praktis langsung kerja ya. Jadi itu adalah bagian dari strategi Ibu mungkin ya tadi yang Ibu sampaikan, strategi Ibu untuk bagaimana caranya bisa memenuhi kebutuhan belajar. Ya, biasa kan itu namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi luar biasa Ibu mungkin sudah mengarah ke sana pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, saya lanjut lagi Bu. Kira-kira kapan waktu untuk pelaksanaannya nanti Bu? Hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Ya, hari Sabtu. Kelas mana Bu? Di kelas 10 IPA. Jam ke berapa? 5 dan 6. Jam ke-5 dan setelah Islam pertama. Ya, Ibu sampaikan berarti kita lakukan supervisi nanti itu di kelas pada hari Sabtu di kelas IPA pada jam 5 dan 6. Nanti pada saat kita melakukan supervisi di kelas, itu nanti saya akan bersama-sama Ibu dalam kelas, saya akan mencatat segala kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan, kemudian nanti setelah selesai kegiatan dari observasi itu, kita nanti akan lakukan lagi percakapan seperti ini. Itu namanya percakapan pasca observasi. Nanti di situ kita akan diskusi lagi, kita akan tukar pikiran lagi terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang Ibu sudah lakukan di kelas nanti. Yang terakhir Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan ini, saya mengetahui lebih apa yang harus saya persiapkan di kelas nanti, misalkan medianya, kemudian nanti metodenya dan sebagainya, sehingga saya persiapkan sehingga nanti saat di supervisi bisa terlaksana dengan baik.
Iya, dengan adanya percakapan kita hari ini, setidaknya Ibu sudah punya persiapan awal, kira-kira apa-apa yang harus saya siapkan pada saat nanti pelaksanaan supervisi di kelas. Jadi saya kira luar biasa ya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah percakapan pra-observasi yang saya lakukan terhadap teman guru sejawat. Nanti kita akan ketemu pada kegiatan observasi dan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Pada hari ini kita berdua. Oke, ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, siapkan buku matematikanya yang tidak berhubungan dengan pelajaran hari ini. Tolong simpan di dalam tas atau di laci. Jelas, sudah siap? Dalam belajar nanti hasilnya jadi apa? Jus. Ya, itu contohnya. Nah, sekarang perhatikan sini gambarnya. Ini ada gambar apa nih? Bahan. Gambar selanjutnya mixer. Ya, betul, mixer ya. Nah, pertanyaan, ketika bahan itu dimasukkan ke dalam mixer, apa yang dihasilkan? Adonan ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikutnya. Ada apa ini? Oven ya, betul. Ini oven cok. Kemudian ketika yang tadi sudah dihasilkan adonannya yang tadi itu dimasukkan ke oven, kira-kira hasilnya apa? Iya, jadi kue. Salah satunya itu kue roti. Ini juga merupakan sebuah kue ya. Dan dari bahan kue ya, dari bahan kue itu yang ini itu sampai menjadi adonan itu ada sebuah fungsinya. Nah, kemudian dari adonan ke kuenya itu juga sebuah fungsi. Nah, terus ketika dari bahan ini, bahan kue ya, itu jadi sampai menjadi kuenya, sampai masak ya, itu ada berapa fungsi? Kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Nah, kenapa sih kita harus belajar fungsi komposisi? Di Indonesia katanya rupiah. Kalau di Malaysia kan biasa bawanya rupiah. Pas sampai di Malaysia masih bukan. Jadi apa? Terus ketika dia lanjut ke Amerika, kan nanti diganti lagi jadi dolar. Jadi konsumsi itu dia menggunakan fungsi komposisi. Selain dalam penukaran uang ada pembuatan perhiasan. Jadi dari fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk tujuan kita hari ini adalah ya diberikan dua fungsi ya. Yang diberikan dua fungsi fx dan gx ya. Peserta tadi diharapkan itu dapat menentukan f bundaran g atau g bundaran fx dengan tepat. Mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita akan belajar dengan berdiskusi. Jadi nanti kalian diskusi kelompok ya. Nah, sebelum itu nanti kalian akan memperhatikan buat adonan. Selanjutnya, kira-kira dari ilustrasi ini apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Membuat sebuah fungsi nanti menghasilkan sebuah adonan. Dan adonan masukkan lagi ke fungsi ovennya maka menghasilkan kue. Jadi kira-kira fungsi komposisi itu apa? Gabungan. Gabungan apa? Bahan. Jadi fungsi komposisi itu adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Jadi kita gabungkan operasi dua fungsinya. Fungsinya mana kalau di sini? Bisa kan? Oke. Jadi kalau misalkan misalnya kita misalkan fx dan ovennya gx, maka kita gabungkan antara fx dan gx. Dan nanti akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Kemudian fungsi komposisi itu dinotasikan dengan ya, gambarnya itu yang dibaca adalah komposisi, nota atau ganda. Jadi kalau misalkan ada tadi fungsinya f, f dan g, jadi f bundaran g. Atau sebaliknya kalau menuliskan ya g bundaran komposisi f. Bisa dipanggil itu notasinya. Dua itu sama dengan apa? C. Ya, C. Kalau f 3 berarti B sama dengan B. Nah, pertanyaannya, ada tak hubungan dari dua fungsi ini? Hubungan B-nya adalah sama ya? Ya, sama dari fungsi F dan G. Nah, kemudian bisa tidak kita petakan
gabungkan himpunan B-nya ya. B-nya kan sama anggotanya, jadi kita bisa gabung. Nanti akan seperti ini. Kemudian untuk tadi dari F1 itu dipetakan kemana? Satu A. Ya, ke A. Baru dilanjutkan. A itu kemana? Dipetakan ke 10. Selanjutnya 2 dipetakan kemana? C. Habis itu dilanjutkan C ke A. Nah, dari C. Kemudian 3 B. Kemudian dari fungsi G ya, G-nya B itu dipetakan ke A. Misalkan ini ya, G A ya, itu sama dengan, jadi ini G A ya, jadi G dalam huruf A ini tadi hasil dari mana? Iya, bernomor 1 yaitu F1. Jadi bisa kita tuliskan F1 sama dengan biasa. Kan ada di dalam mana? 10 ya. Nah, berarti kalau B itu sama dengan G yang hasilnya berapa? 2. 3. Itu sama dengan berapa? 8. Selanjutnya G C nya bisa kita tuliskan berarti G yang hasilnya C itu adalah 2. Ya, F2. Fungsi F, maka himpunan B jadi apa? F C nya. Ini fungsi G ya. Dilanjutkan fungsi G lagi. Nah, berarti hasilnya pemetaan fungsinya seperti ini. Berarti hasilnya jadi FG. Nah, jadi G dalam huruf ini apa? Ya, coba lihat ini. Misalkan ini 10 dari mana ini? G, F, 1. Jadi kalau ini B, nah di sini adalah fx, diambil fx. Jadi dari pemetaan dari A ke C itu ya, dari A ke C itu hasilnya adalah G dalam huruf fx. Yang mana kalau dalam fungsi komposisi itu bisa dituliskan G bundaran F ya x. Ya, G bundaran fx itu apa? Yaitu ini G fx. Artinya fx, fungsi fx ini nanti akan disubstitusi ke fungsi g. Nah, pertanyaannya kalau misalkan f bundaran g, x berarti jadi apa? Dalam huruf ya, f dalam huruf g, x. Kalau ini artinya bagaimana? Fungsi G-nya itu disubstitusi ke X. Kalau yang ini fungsi F, ya fungsi Fx-nya yang disubstitusi ke G. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana sih penggunaan konsep fungsi komposisi ya secara matematis. Oke, sekarang kalian bentuk kelompok. Kalau ada bentuknya boleh kalian baca. Kita dulu menuju penggunaannya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanya ya. Mau ada isi? Iya. Nanti FG ini saya diskusikan.
yaitu X kuadrat kurang 2. 4 kurang 2 tambah 1. Kemudian 2 dikalikan dengan X pangkat 2, yaitu 2X pangkat 2. 2X dikalikan dengan min 2 sama dengan min 4 tambah 1. Jadi 2X pangkat 2 min 4 kurang 1 sama dengan min 3. Jadi hasilnya 2X pangkat 2 kurang 3. Ya, mungkin ada pertanyaan dari komponen yang lain. 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 2 tambah 1 itu dapat dari mana? Dari 2 yang menjadikan 1. Saya berdasarkan dari kelompok 5, saya ingin menanyakan 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 2 tambah 1. Kan kalau itu GX, 2X tambah 1. Baru itu DP, itu tinggal 2 dalam kurung X pangkat 2 kurang 1, tambah 1. DPX soal 5. Terima kasih. Jadi dari di X pangkat 2 kurang 2 didapat dari digantikan dari 2X jadi X diganti ini dalam kurung X pangkat 2 kurang 2. Ini dari nilai X itu diganti. Gimana? FDX-nya substitusi kan? F-nya mana? Ini kan X pangkat 2 kurang 2. Nah, G fungsinya mana? Ini 2X tambah 2. X-nya kan? Tadi kita dari X-nya itu X lagi X pangkat 2 kurang 2. Tambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan soal yang nomor 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. X pangkat 2 kurang 2 fungsi X sama dengan 2X plus 1. Ditanya F Dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi. Kita gabungkan fungsinya. Kalau dia putaran F akan menghasilkan fungsi baru. Fungsi barunya mana? 2X pangkat 2 kurang 3. Selanjutnya, kalau misalkan ada G putaran F X, maka itu sama dengan G F X. Artinya apa? X berarti artinya apa? Itu artinya fungsi G yang itu yang disubstitusi ke F-nya. Selanjutnya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kemudian ini sebenarnya untuk soal tes ya. Ya nanti tugasnya dikirim di di grup ya. Tugasnya yang dikirim di grup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenalkan nama saya Zul Ifinda Ali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan. Sekolah di SMA Negeri 1 Paling Tengah Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kesempatan kali ini kita berada pada sesi coaching pasca supervisi akademik, yang mana pada hari ini saya ditemani oleh 2 orang. Yang pertama Ibu Yuyu Indrawati sebagai guru yang di supervisi. Kemudian yang di depan saya ada Bapak Muhammad Hairil Muan. Beliau adalah pengajar praktik saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk bisa ada di sini. Baiklah, pada kesempatan kali ini, bagaimana Ibu Yuyu kabarnya? Alhamdulillah. Jadi kali ini kita
kembali bersama lagi setelah sebelumnya kita ada kegiatan sesi sebelumnya, yaitu pra-observasi dan observasi di kelas. Nah, salah satu tujuan dari kegiatan kita ini adalah supervisi adalah untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan pembelajaran atau kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Nah, olehnya itu lewat kesempatan ini saya akan coba untuk bercakap kembali dengan Ibu terkait dengan kegiatan kita observasi di pertemuan sebelumnya. Sudah siap nih Bu? Siap. Ya, oke. Ini Bu, bagaimana perasaannya Ibu setelah kegiatan supervisi kemarin? Perasaan saya setelah melaksanakan supervisi kemarin sudah senang. Pembelajaran yang saya lakukan itu kan untuk siswa yang aktif, sudah yang aktif di kelas. Cuma memang belum semaksimal yang sesuai diharapkan ya, masih ada beberapa kekurangan di situ. Oke. Berarti tadi Ibu sudah memberikan penjelasan bahwa ada sebagian memang pemahaman kepada siswa itu yang mungkin ya masih kurang atau mungkin masih perlu Ibu tingkatkan. Nah, begini Bu, seandainya kalau saya misalkan ya, Ibu sekarang adanya di posisi berapa kalau saya skalakan 1 sampai 10? Ibu kira-kira adanya di posisi berapa? Mungkin masih ke 70 lah. Ya. Berarti sekarang posisi Ibu kalau misalnya skala 1 sampai 10 adanya di posisi 7. Oke. Saya lihat. Nah, tentunya dalam pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam itu kan tidak memang maksimal sesuai yang direncanakan itu terjadi. Nah, tentunya ada hambatan-hambatan. Ya, kira-kira apa saja hambatan yang Ibu dapatkan selama melakukan pembelajaran di dalam kelas itu? Yang pertama waktu itu tulisan yang di PowerPoint itu terbalik. Saya tidak tahu kenapa. Jadi siswa bingung kan, jadi mungkin karena sebenarnya sebelum ini harus lebih teliti lagi tulisan-tulisannya yang di PowerPoint. Kemudian alat untuk penunjuk Pointer. pointer itu mati. Jadi sebenarnya ya disediakan baterai mungkin ya, karena tidak ada, karena cuma satu, jadi dari itu. Kemudian waktu di LKPD itu mungkin bahasa yang saya tuliskan di situ siswa kurang memahaminya, jadi agak lambat untuk siswa mengerjakan di situ. Di situ memang memakan waktu yang cukup lama. Gitu. Sebenarnya waktunya bisa cukup, cuma karena mungkin LKPD yang saya buat itu instruksi dari LKPD itu masih membingungkan siswa. Ya, jadi tadi yang Ibu sebutkan hambatan-hambatan itu ada beberapa hambatan teknis ya. Nah, contohnya misalnya PowerPoint-nya, kemudian tadi baterainya. Ya. Cuma yang satu tadi yang Ibu sebutkan terakhir itu memang yang perlu itu ya, perlu ke depannya terkait dengan instruksi bahasa dari LKPD itu. Memang kalau anak-anak tidak jeli untuk bisa membaca yang dimaksud dengan soal agak susah. Jadi itu menjadi hambatan bagi Ibu. Nah, dengan hambatan-hambatan yang ada itu kira-kira ke depannya bagaimana Ibu bisa atasi? Untuk mengatasinya mungkin digunakan pembelajaran yang lebih intensif lagi, kemudian pemilihan bahasa yang sesuai dengan siswa, maksudnya pemahaman siswa. Jadi tingkat bahasanya lebih disesuaikan dengan siswa supaya mereka cepat mengerti apa yang diinstruksikan. Jadi untuk menghadapi hambatan itu langkah yang dilakukan tadi adalah bagaimana caranya supaya bisa mengatur PowerPoint-nya itu harus sesuai ya. Kemudian yang kedua
menuliskan bahasa instruksi itu yang mudah atau sesuai dengan kondisi anak ya. Apa yang ingin ibu tingkatkan lagi setelah ibu tadi dapat masalah dan sebagainya tadi? Apa kira-kira yang perlu ibu tingkatkan lagi? Ini kompetensi ibu ya. Kompetensi yang perlu ditingkatkan lagi di bagian pengetahuan dan keterampilan siswa. Tidak hanya keterampilan dari pengetahuan ibu, kompetensi apa yang ibu dari ibu saya. ya dari ibu yang ibu perlu tingkatkan terkait dengan tadi kendala-kendala yang sudah ibu hadapi. Oh kira-kira saat ini sini harus saya begini. Jadi ini kompetensi pemilihan metode pembelajaran yang harus sesuai dengan siswa. Kemudian bahasa-bahasa yang digunakan tadi harus memang berdasarkan kondisi siswa itu. Ya. Maksudnya saya lebih memahami bagaimana siswa itu. Jadi supaya sesuai dengan pembelajaran yang memang berdasarkan siswa itu karakteristik. Nah, tadi kan ibu sudah sampaikan untuk bisa meningkatkan kompetensi ibu bagaimana caranya supaya bisa mampu merumuskan bahasa instruksi ya, mampu merumuskan bahasa instruksi supaya anak-anak ini bisa memahami dengan jelas apa yang diminta dalam soal. Nah, kira-kira kapan itu mulai dilaksanakan? Iya, kalau bisa sih mulai dari sekarang. Ya, berarti pertemuan ke depannya. Iya. Ya. Setelah ibu mulai komitmen dengan itu, ke depan saya harus mulai lakukan itu. Kira-kira siapa yang ingatkan ibu kalau ibu lupa misalnya? Atau adakah teman yang ingatkan ibu kalau misalnya ibu lupa? Dengan ya teman guru Ya. Ya, kemudian yang terakhir barangkali apa harapan ibu ke depannya terkait dengan nanti pembelajaran yang akan ibu lakukan? Harapannya itu saya selalu melakukan pembelajaran dan bisa meningkatkan kemampuan siswa, kemudian selain pemahaman dan pengetahuan dan keterampilannya meningkatkan sikap juga, terus keaktifan siswa terdepan itu, kemudian bisa meningkatkan juga saya, maksudnya metode yang saya gunakan. Ya, oke. Jadi tentunya harapan yang sangat luar biasa dari ibu, bagaimana nanti ke depan ibu bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan siswa, bahkan mungkin termasuk ibu juga tadi saya dengarkan kemampuan dalam memilih metode juga ya, untuk bisa lebih meningkatkan nanti kualitas pembelajaran ke depannya. Oke, saya kira cukup Bu. Terima kasih banyak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian kegiatan pada sesi pasca observasi. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yuliu, Bapak Muhammad Hairil selaku pengajar praktik saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.